Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali datang bersama-sama untuk memuji, untuk menyembah Tuhan. Kita bersama-sama dengan hati yang gembira, hati yang bersuka cita, hati yang penuh dengan damai sejahtera kita mencari hadirat Tuhan. Karena kita yakin dan percaya bahwa hanya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan sukacita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk menyembah Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama memperkatakan iman kita di hadapannya. Kita mengucap syukur. Kita mau mengatakan terima kasih kita atas karena kasih setianya. Haleluya. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah-Mu, buat sukacita yang telah Kau beri. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kau yang termanis, Kau yang terindah. Haleluya. Hosana bagi nama-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah nama-Mu Yesus. Kuduslah Engkau Bapa. Holy, holy. Besar termegah, tak terselami segala hikmat-Mu, tak terselami segala perbuatan tangan-Mu. Ajaiblah Tuhan, ajaiblah Tuhan. Haleluya, glory, 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 glory. Terima kasih. Ya la 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 wase. Ya rapa ya la 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 wase. Ora pa ya la 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 la. Kami menyembah Engkau, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami kangen kepadamu Tuhan. Tiap-tiap hari kami cari wajah-Mu, biarlah kami lebih lagi mengasihi Engkau, biarlah kami lebih lagi mencintai Engkau. Sebab Kau yang terutama, Kau yang terutama bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang
terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Kita ulang lagu ini dari awal. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Haleluya, haleluya,
Saya cinta Yesus. Kita nyanyikan dengan lembut. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus buat hikmat-Mu yang telah Kau beri. Terima kasih ya Bapa yang kudus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Sebab Engkaulah yang terutama. Haleluya, 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 haleluya. Yes Tuhan, Engkaulah yang terutama. Engkaulah yang pertama di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang kami perlu. Jika sebentar lagi kami akan dengarkan renungan, kami akan dengar firman. Biarlah firman itu merema dalam hidup kami dan mengubah hidup kami dan menerangi jalan-jalan hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 dan nanti lompat ke ayat 25 sampai 30. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini menceritakan hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, Bapak Ibu, hikmat itu sangat kita perlukan, sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hikmat, yaitu hikmat manusia. Yaitu yang bisa kita lihat Bapak Ibu sekarang, kita melihat dunia yang begitu sangat modern. Dunia yang begitu sangat cepat dalam hal komunikasi, dalam dunia sosial. Sangat cepat sekali Bapak Ibu. Kita melihat perkembangan teknologi pada masa kini, yaitu itu berasal dari apa Bapak Ibu? Berasal dari hikmat manusia, pengetahuan manusia, kebijaksanaan manusia. Nah, hikmat, terutama hikmat manusia, itu jikalau tidak berlandaskan firman Tuhan,
maka akan menjadi hikmat, yaitu hikmat sekuler. Hikmat yang sekuler itu adalah hikmat dunia tentunya. Dan hikmat dunia, Bapak Ibu, itu tidak bisa dikatakan tidak ada Tuhan di sana. Dan di sana akan lebih jauh, bahkan hikmat dunia ini membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Hikmat manusia dengan teknologinya yang maju, saat ini kita bisa melihat manusia bisa menciptakan nuklir, bisa menciptakan pesawat terbang, bisa menciptakan komputer yang begitu canggih. Tapi sayang Bapak Ibu, di luar sana hikmat yaitu menciptakan teknologi itu tadi dipergunakan untuk hal yang jahat. Seperti kita lihat sekarang, yang kita hidupi zaman sekarang, terjadi peperangan. Hari-hari ini Iran dengan Israel. Beberapa waktu yang lalu Rusia dan Ukraina. Ini sangat berdampak buruk. Dan inilah yang saya maksud bahwa hikmat yang tidak tepat. Hikmatnya bukan membawa kepada Tuhan, tetapi membawa kepada kehancuran. Bahkan membawa kita jauh dari Tuhan. Lalu apa hikmat Allah, hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu ialah hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, supaya kita mengerti pikirannya Tuhan, supaya kita mengerti isi hatinya Tuhan. Nah, isi dari hikmat yang dimaksud dari ayat ini adalah bahwa kita yang berdosa ini, kita yang tidak tahu apa-apa ini tentang hal kerajaan sorga, Tuhan kasih tahu, Tuhan beritahu kepada kita. Tuhan kasih tahu, Tuhan beritahu kepada kita. Apa itu? Yaitu adalah keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Itulah hikmat Tuhan. Supaya kita orang-orang percaya bisa mengerti, bisa paham bahwa kita selamat oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itulah hikmat Tuhan. Supaya kita yang fana ini, supaya kita yang berdosa ini mendapatkan hidup yang kekal. Itu hikmat dari Tuhan. Jikalau hari-hari ini kita mungkin ikut Tuhan sudah lama, ikut Tuhan begitu rupa, kita mungkin sedang capek, mungkin sedang lelah. Kita percaya bahwa di dalam segala apa yang kita kerjakan, terutamanya untuk Tuhan, itu tidak akan sia-sia Bapak Ibu. Nah, hikmat Tuhan adalah hikmat yang memberitahu kita supaya hari-hari ini kita bisa tetap di jalan yang benar. Supaya kita tidak melenceng dari Alkitab.
supaya kita berpegang teguh pada firman Tuhan, bukan dengar dari kata-kata orang lain, tetapi kita membaca firman Tuhan, supaya hikmat kita bertambah-tambah, supaya iman kita semakin mengasihi Tuhan, supaya iman kita semakin mencintai Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan, tadi kan saya di awal tadi mengatakan bahwa pembacaan kita yaitu di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, 25 sampai 30. Dan saya tadi lupa membacakannya. Dan saya akan membacakannya buat Bapak Ibu. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat yang ke-25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengudus dan menebus kita. Itu tadi ayat renungan kita, Bapak Ibu, bahwa kita bersyukur bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita bersyukur atas hikmat dari Tuhan. Tuhan memberi di dalam roh kita supaya kita percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetaplah kuat, tetaplah teguh. Jangan pernah undur, jangan pernah goyah, jangan pernah kita bersungut-sungut ikut Tuhan. Tetapi mari kita bersama-sama terus membangun iman kita, terus berdoa, terus pertahankan iman kita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Engkau besar, kasih setiamu di dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu bahwa Engkaulah satu-satunya hikmat yang telah dikaruniakan Bapa kepada kami, yaitu di dalam roh dan kebenaran firman-Mu, supaya kami yang binasa ini menjadi tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika di antara jemaat Tuhan ada yang sedang sakit, Tuhan, Engkau hadir di sana. Engkau ada bagi mereka. Beri pemulihan, beri kesembuhan, beri kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Sebab Engkaulah pengharapan bagi mereka. Sebab Engkaulah penghiburan bagi umat-Mu Tuhan. Ke kami yang sedang bergumul dengan segala persoalan, di dalam Engkau kami percaya, dalam nama Yesus ada jalan keluar. Apapun pergumulan kami hari-hari ini, asalkan ada Engkau di sana, asalkan ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami, hati kami akan tetap tenang. Hati kami akan tetap bahagia. Hati kami akan tetap bersukacita. Karena kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi, tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.